tadi. Ya, makasih. Itu udah di-record. Tuh. Mana Nesa? Yuk, Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada materi ketiga ini kita memasuki model pembelajaran STEAM yang diampu oleh Dr. Andi Syahrial, MID, Ini PSD. langsung simulasi. Hah? Oh, Pokoknya bahas dulu dah sih. bahas dulu ya, iyalah. Iya. Kira langsung. Ayo bahas. Vokal. PPT-nya cantik. Model Nes. STEAM. Minta Ayo guys. template-nya. Yuk. Nih, Udah pembelajaran STEAM. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. malam. Malam. Pada kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai mengenai pembuatan makalah dan PPT dengan materi model pembelajaran STEAM yang dimana kita sudah membagi poin-poin dari makalah tersebut. Yang pertama mengenai pengertian dibahas oleh saya sendiri. Terus aku yang ngerjoin yang pertama tentang pengertian. Terus juga sekalian yang 2.2. Terus yang 2.3 kemarin siapa yang buat? Apa, Maren? Aku bagian akhir. Ketiga Suada dak. Winnie dak. Winnie itu Enggak, habis aku yang Suada. keempat. Aku yang keempat. Berarti Suada. Yang Lima tuh ketiga. aku. Nah, PPT Agnes. Ya kan? Kemarin. Jadi kan mana Zoom mana makalahnya weh? Coba saya screen Nggak usah share screen. makalahnya, buka lagi. PPT biasa screen. Saya screen makalah ya. Nggak usah. Iya, Langsung tuh kata Nisa. saya screen makalah yuk. PPT baik katanya. Kan jadi ya kalau Ya kok pembelajaran kembali. STEAM ini merupakan Ya langsung. Diki. ayo ngomong. Jadi pendekatan STEAM ini pendekatan yang menekankan pada dilaksanakan secara terpadu dan diajarkan seolah dalam suatu objek pelajaran. Ayo berdiskusi. Kalau kita berarti tinggal Tinggal bagian apa itu belum latar belakang. Yang belum tuh latar belakang, kesimpulan, saran, sama Ya. buat daftar isi Daftar sama isi. halaman. Mm-mm. Kalau Ya agak kesimpulan aku yang bikin. aku bere. Bulan udah bulan. Apa? Jadi yang belum apa? Ya udah aku berlatar belakang sekalian ngecek lagi. Oke. Berarti ini sudah siap ya? Nes tolong buatin halaman ya Nes. Ya. Oke. Terus apa lagi yang ingin dibahas?
Pembagian Oh iya, untuk materinya. makalah nih untuk materinya sudah pas. Aku ada yang ada kesalahan dalam materinya apa kayak mana? Pas lah aku baca. Kalian ngambil materinya sumbernya dari modul Tula atau ada dari modul lain? Dari Kalau modul yang aku tiga dari itu modul lah. Dari modul yang dikirim kemarin. dikirim. Modul itu. Modul 3 tuh. Daftar isi tolong dibaikin. Punya Regita tuh date itunya cuma namu-namunya be. Data apa? Cuma namu-namunya be yang kau buat di daftar isi itu. Ada titik-titiknya. Iya. Titik-titiknya. Oh, Tolong ya. Lagi kalau sempat aku buatlah daftar isinya insya Allah. Ya kalau itu kami nanti belajar juga lah buat daftar pustaka tuh. Yang Daftar otomatis. isi saya. Daftar pustaka sudah, daftar isi yang Udah ada. belum. Oh, oke. Nah, berapa menit nih? Sedikit baru nih, weh. Kayaknya Ya, nggak besok nyampe lagi 4 menit. lanjut ya. Besok kan langsung Kan simulasi. aku ngasih, dah. Langsung simulasi mana? Besok-besok aku nak latihan nari. Iya, aku nak latihan hari juga. Oh, tadi katanya. bahas upload selesaikan be malam ini. Besok-besok agak mepet. Ya berarti langsung ke Iya, makalah tidak nih? share screen tadi PPT. Kan PPT. Simulasi Oh, ini langsung sudah kan? berarti ya? Oke. Iya, coba mulai ya. Wah. Sudah mulai 1, 2, 3. Moderatornya sudah ada. Sudah ya nih, mulai. Mulai. Moderatornya siapa? Sudah ada. Baik, teman-teman. Kali ini kita akan mengadakan simulasi atau percobaan presentasi mengenai model pembelajaran STEAM. Di mana yang bertindak sebagai moderator. Siapa moderator? Saya. Siti Siti Suada. Suada. Terus materi pertama siapa? Moderatornya. Sudah ada tadi. Jaring. Pembacaan materi pertama. Baca materi pertama tuh sesuai itu udah sesuai Ya, kita sesuai yang bagian-bagian kita tidak. bagian-bagian dibuat aja. Aku. Ya udah, Agnes baca materi pertama, aku materi kedua. Untuk selanjutnya sesuai dengan yang kita buat Iya. materinya. Ya, oke. Terus nantinya kita juga bakal bahas kemungkinan pertanyaan yang bakal muncul pada saat presentasi. Iya. Oke, moderator silakan dimulai simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita memasuki pembelajaran ketiga desain pembelajaran di SD, yaitu materi model pembelajaran STEAM yang diampu oleh dosen Dr. Andes Syahrial MID PhD dan Ibu Hairunisa MPD. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Agnes Febrika. Pada Agnes dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya tidak berubah ya ininya. PPT-nya. Sudah ada. Apa? Berubah PPT-nya? Apa yang berubah? Ke slide selanjutnya. Selanjutnya sayang. Sudah? Mungkin Belum. Sudah Langsung Belanes. sudah Ya pengertian udah, materi. pembelajaran. Ya udah, materi pertama yaitu pengertian pembelajaran STEAM. STEAM. Ini sudah loh guys. Coba lihat. Yo, sudah, Belum. Bukan. Ada.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian model pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM merupakan singkatan dari pembelajaran Sains, Teknologi, Engineering, Art and Mathematics. STEAM dikenal di Indonesia dengan Sains sebagai ilmu pengetahuan alam atau IPA, teknologi sebagai ilmu teknologi, dan engineering sebagai ilmu teknik, art sebagai ilmu seni seperti seni musik, seni lukis, dan seni karya, serta matematik sebagai ilmu matematika. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Suada, lanjut. Sudah ini. Yo, pemaparan Materi kedua selanjutnya. akan disampaikan oleh Nesa. Baik, terima kasih kepada Agnes. Di sini saya akan memaparkan materi kedua mengenai prinsip-prinsip pembelajaran STEAM. Nah, pengintegrasian pembelajaran STEAM dapat dilakukan berdasarkan tujuan pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang dapat dikenakan pada peserta didik maupun pendidik. Peserta didik diharapkan dapat menguasai literasi STEAM, kompetensi abad 21, kesiapan kerja bidang STEAM, minat dan hubungan bidang STEAM. Pendidik juga perlu meningkatkan pemahaman tentang materi STEAM dan bagaimana STEAM dapat dibelajarkan melalui ilmu pedagogi agar peserta didik menjadi kompeten. Lalu terdapat beberapa prinsip-prinsip pembelajaran STEAM menurut ARAS pada tahun 2013, antara lain yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Ada yang dipelajari dan seberapa banyak yang dipelajari dipengaruhi oleh motivasi peserta didik, sedangkan motivasi dipengaruhi oleh kondisi emosional, minat, maupun kebiasaan peserta didik dalam Sejang 2012. Contohnya, pendidik menunjukkan masalah yang kontekstual dan mengunggah minat peserta didik untuk termotivasi menyelesaikan masalah tersebut, seperti bagaimana merancang kemasan telur-telur agar tidak mudah pecah dengan memanfaatkan tali plastik. Lalu, prinsip keaktifan. Nah, pada prinsip keaktifan, peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan pembendaharaan strategi-strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Contohnya, peserta didik diarahkan agar menyadari bahwa dalam pemecahan masalah di bidang STEAM ada banyak cara atau strategi kognitif seperti mengaitkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki, melakukan perbandingan, dan pengandaian atau asosiasi, berpikir secara induktif maupun deduktif. Lalu yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung, di mana pengetahuan atau akan bermakna jika adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya seperti peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba rancangan berupa kemasan telur jika dijatuhkan dalam ketinggian tertentu. Lalu pada prinsip keempat yaitu ada pengulangan. Melalui coba atau trial dan gagal atau error, peserta didik perlu melakukan pengulangan dalam pembelajaran. Lalu yang kelima ada prinsip tantangan. Di dalam prinsip ini, suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Peserta didik akan tertantang untuk mempelajarinya. Contohnya, peserta didik diberikan beberapa contoh dan non-contoh untuk menemukan konsep dari bidang STEAM yang dipelajari. Lalu yang keenam, ada prinsip balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon yang positif secara berulang dapat memperkuat tindakan peserta didik, sedangkan pemberian respon negatif memperlemah tindakan peserta didik. Lalu yang terakhir ada prinsip perbedaan individual, di mana proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda dengan yang lain seperti fisik maupun kapabilitas belajar. Contohnya, setiap peserta didik harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mik, Suada. Dihidupin dulu mic-nya. Mik, kau mati, Suada. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM.
Tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEAM yaitu perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEAM. Kekurangan standar yang jelas dianggap terlambat saat STEAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Selanjutnya, bacaan materi akan disampaikan oleh kepada Saudara Winnie. Ya. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran STEAM menggunakan model problem based learning. Nah, agar pembelajaran STEAM dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis masalah ini, perlu kita pelajari langkah-langkah operasionalnya yang terdiri sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita memasuki pembelajaran ketiga desain pembelajaran di SD, yaitu materi model pembelajaran STEAM yang diampu oleh dosen Dr. Andes Syahrial MID PhD dan Ibu Hairunisa MPD. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Agnes Febrika. Pada Agnes dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya tidak berubah ya ininya. PPT-nya. Sudah. Apa? Berubah PPT-nya? Apa yang berubah? Ke slide selanjutnya. Selanjutnya sayang. Sudah? Mungkin Belum. Sudah Langsung Belanes. Sudah Ya pengertian udah, materi. pembelajaran. Ya udah, materi pertama yaitu pengertian pembelajaran STEAM. Ini sudah loh guys. Coba lihat. Yo, sudah, Belum. Bukan. Ada. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pengertian model pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM merupakan singkatan dari pembelajaran Sains, Teknologi, Engineering, Art and Mathematics. STEAM dikenal di Indonesia dengan Sains sebagai ilmu pengetahuan alam atau IPA, teknologi sebagai ilmu teknologi, dan engineering sebagai ilmu teknik, art sebagai ilmu seni seperti seni musik, seni lukis, dan seni karya, serta matematik sebagai ilmu matematika. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Sudah, lanjut. Sudah ini. Yo, pemaparan Materi selanjutnya. kedua akan disampaikan oleh Nesa. Baik, terima kasih kepada Agnes. Di sini saya akan memaparkan materi kedua mengenai prinsip-prinsip pembelajaran STEAM. Nah, pengintegrasian pembelajaran STEAM dapat dilakukan berdasarkan tujuan pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang dapat dikenakan pada peserta didik maupun pendidik. Peserta didik diharapkan dapat menguasai literasi STEAM, kompetensi abad 21, kesiapan kerja bidang STEAM, minat dan hubungan bidang STEAM. Pendidik juga perlu meningkatkan pemahaman tentang materi STEAM dan bagaimana STEAM dapat dibelajarkan melalui ilmu pedagogi agar peserta didik menjadi kompeten. Lalu terdapat beberapa prinsip-prinsip pembelajaran STEAM menurut ARAS pada tahun 2013, antara lain yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Ada yang dipelajari dan seberapa banyak yang dipelajari dipengaruhi oleh motivasi peserta didik, sedangkan motivasi dipengaruhi oleh kondisi emosional, minat, maupun kebiasaan peserta didik dalam Sejang 2012. Contohnya, pendidik menunjukkan masalah yang kontekstual dan mengunggah minat peserta didik untuk termotivasi menyelesaikan masalah tersebut, seperti bagaimana merancang kemasan telur-telur agar tidak mudah pecah dengan memanfaatkan tali plastik. Lalu, prinsip keaktifan. Nah,
Pada prinsip keaktifan, peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan pembendaharaan strategi-strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Contohnya, peserta didik diarahkan agar menyadari bahwa dalam pemecahan masalah di bidang STEAM ada banyak cara atau strategi kognitif seperti mengaitkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki, melakukan perbandingan, dan pengandaian atau asosiasi, berpikir secara induktif maupun deduktif. Lalu yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung, di mana pengetahuan atau akan bermakna jika adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya seperti peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba rancangan berupa kemasan telur jika dijatuhkan dalam ketinggian tertentu. Lalu pada prinsip keempat yaitu ada pengulangan. Melalui coba atau trial dan gagal atau error, peserta didik perlu melakukan pengulangan dalam pembelajaran. Lalu yang kelima ada prinsip tantangan. Di dalam prinsip ini, suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Peserta didik akan tertantang untuk mempelajarinya. Contohnya, peserta didik diberikan beberapa contoh dan non-contoh untuk menemukan konsep dari bidang STEAM yang dipelajari. Lalu yang keenam, ada prinsip balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon yang positif secara berulang dapat memperkuat tindakan peserta didik, sedangkan pemberian respon negatif memperlemah tindakan peserta didik. Lalu yang terakhir ada prinsip perbedaan individual, di mana proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda dengan yang lain seperti fisik maupun kapabilitas belajar. Contohnya, setiap peserta didik harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mik, Suada. Dihidupin dulu mic-nya. Mik, kau mati, Suada. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM. Tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEAM yaitu perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEAM. Kekurangan standar yang jelas dianggap terlambat saat STEAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Selanjutnya, bacaan materi akan disampaikan oleh kepada Saudara Winnie. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran STEAM menggunakan model problem based learning. Nah, agar pembelajaran STEAM dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis masalah ini, perlu kita pelajari langkah-langkah operasionalnya yang terdiri sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita memasuki pembelajaran ketiga desain pembelajaran di SD, yaitu materi model pembelajaran STEAM yang diampu oleh dosen Dr. Andes Syahrial MID PhD dan Ibu Hairunisa MPD. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Agnes Febrika. Pada Agnes dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya tidak berubah ya ininya. PPT-nya. Sudah. Apa? Berubah PPT-nya? Apa yang berubah? Ke slide selanjutnya. Selanjutnya sayang. Sudah? Mungkin Belum. Sudah Belanes. Sudah Ya pengertian udah, pembelajaran. Ya udah, materi pertama yaitu pengertian pembelajaran STEAM. Ini sudah loh guys. Coba lihat. Yo, sudah, Belum. Bukan. Ada. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pengertian
Model pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art and mathematics. STEAM dikenal di Indonesia dengan sains sebagai ilmu pengetahuan alam atau IPA, teknologi sebagai ilmu teknologi, dan engineering sebagai ilmu teknik, art sebagai ilmu seni seperti seni musik, seni lukis, dan seni karya, serta matematik sebagai ilmu matematika. Demikian, saya kembalikan ke moderator. So ada lanjut. Sudah ini. Yo, pemaparan Materi selanjutnya. kedua akan disampaikan oleh Nesa. Baik, terima kasih kepada Agnes. Di sini saya akan memaparkan materi kedua mengenai prinsip-prinsip pembelajaran STEAM. Nah, pengintegrasian pembelajaran STEAM dapat dilakukan berdasarkan tujuan pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang dapat dikenakan pada peserta didik maupun pendidik. Peserta didik diharapkan dapat menguasai literasi STEAM, kompetensi abad 21, kesiapan kerja bidang STEAM, minat dan hubungan bidang STEAM. Pendidik juga perlu meningkatkan pemahaman tentang materi STEAM dan bagaimana STEAM dapat dibelajarkan melalui ilmu pedagogi agar peserta didik menjadi kompeten. Lalu terdapat beberapa prinsip-prinsip pembelajaran STEAM menurut ARAS pada tahun 2013, antara lain yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Ada yang dipelajari dan seberapa banyak yang dipelajari dipengaruhi oleh motivasi peserta didik, sedangkan motivasi dipengaruhi oleh kondisi emosional, minat, maupun kebiasaan peserta didik dalam Sejang 2012. Contohnya, pendidik menunjukkan masalah yang kontekstual dan mengunggah minat peserta didik untuk termotivasi menyelesaikan masalah tersebut, seperti bagaimana merancang kemasan tolu-tolu agar tidak mudah pecah dengan memanfaatkan tali plastik. Lalu, prinsip keaktifan. Nah, pada prinsip keaktifan, peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan pembendaharaan strategi-strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Contohnya, peserta didik diarahkan agar menyadari bahwa dalam pemecahan masalah di bidang STEAM ada banyak cara atau strategi kognitif seperti mengaitkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki, melakukan perbandingan, dan pengandaian atau asosiasi, berpikir secara induktif maupun deduktif. Lalu yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung, di mana pengetahuan atau akan bermakna jika adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya seperti peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba rancangan berupa kemasan telur jika dijatuhkan dalam ketinggian tertentu. Lalu pada prinsip keempat yaitu ada pengulangan. Melalui coba atau trial dan gagal atau error, peserta didik perlu melakukan pengulangan dalam pembelajaran. Lalu yang kelima ada prinsip tantangan. Di dalam prinsip ini, suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Peserta didik akan tertantang untuk mempelajarinya. Contohnya, peserta didik diberikan beberapa contoh dan non-contoh untuk menemukan konsep dari bidang STEAM yang dipelajari. Lalu yang keenam, ada prinsip balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon yang positif secara berulang dapat memperkuat tindakan peserta didik, sedangkan pemberian respon negatif memperlemah tindakan peserta didik. Lalu yang terakhir ada prinsip perbedaan individual, di mana proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda dengan yang lain seperti fisik maupun kapabilitas belajar. Contohnya, setiap peserta didik harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mik, suada. Dihidupin dulu mic-nya. Mik kau mati, suada. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM. Tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEAM
yaitu perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEAM. Kekurangan standar yang jelas dianggap terlambat saat STEAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Selanjutnya, bacaan materi akan disampaikan oleh kepada Saudara Winnie. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran STEAM menggunakan model problem based learning. Nah, agar pembelajaran STEAM dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis masalah ini, perlu kita pelajari langkah-langkah operasionalnya yang terdiri sebagai berikut. Aduh, Riko. Sudah. Mulailah. Oke. Baik, Lanjut, Re. Lanjut, Bere. Lanjut. baik. Baiklah, Di sini saya akan Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regita. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran STEAM menggunakan model problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Agar dalam pembelajaran STEAM dapat terlaksana melalui pembelajaran berbasis masalah, perlu saudara pelajari langkah-langkah operasional berikut. Yang pertama yaitu sintaks atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Di dalam sintaks tersebut ada beberapa fase. Yang pertama itu fase pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang kedua yaitu sistem sosial berarti suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Maksudnya yaitu sistem sosial dari problem based learning bersifat kooperatif. Artinya, peserta didik bekerja sama dengan teman dalam sebuah tim atau kelompok untuk mendiskusikan masalah yang diberikan pada saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi menggambarkan bagaimana seharusnya pendidik memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Yang keempat yaitu sistem penunjang. Sistem penunjang adalah segala sarana bahan alat atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Yang kelima yaitu dampak instruksional dan penyerta. Salah satu keberhasilan proses pembelajaran adalah peserta didik merasa senang di mana pendidik memampukan diri untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam yaitu pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Yang ketujuh yaitu tantangan-tantangan dalam pembelajaran STEAM. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Regita. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Winnie. Ya, terima kasih moderator. Dengaran kan suara aku? Ya. Ya. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Nah, pembelajaran STEAM di kelas perlu direncanakan dengan cermat, berbasis proyek, dan berpusat pada peserta didik. Dan harus mencakup disiplin ilmu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam satu unit atau proyek yang kohesif atau memiliki secara padu dan utuh. Nah, pembelajaran STEAM di ruang kelas bukanlah sesuatu yang spontan dan sederhana. Pembelajaran STEAM yang berpusat pada proyek didasarkan pada masalah dunia nyata. Proyek-proyek ini mengharuskan peserta didik untuk meneliti, mengusulkan, dan memilih solusi, dan membuat desain. Nah, secara garis besar, pembelajaran STEAM berpusat proyek dapat dilakukan menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih salah satu topik yang memungkinkan untuk menghubungkan kita seluruh 5 aspek STEAM tersebut.
Yang kedua, menghubungkan topik dengan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, mendefinisikan tantangan. Yang keempat, memiliki solusi atas penelitian dan curah pendapat peserta didik. Kelima, menjelaskan tantangan kepada peserta didik. Yang keenam, menggunakan rencana desain teknik penyelesaian masalah. Lalu membimbing peserta didik ketika mereka memilih gagasan dan membuat prototipe. Lalu menguji prototipe yang dihasilkan. Lalu meminta peserta didik mengomunikasikan temuan mereka. Serta yang terakhir, mendesain ulang prototipe yang dihasilkan sehingga memperoleh prototipe sesuai yang diharapkan. Baiklah, Berikut terima ini kasih. adalah beberapa contoh. Sudah apa belum, Min? Belum. Masih ada nggak sih? Ada Lanjutlah. dikit lagi. Bentar. Nah, selanjutnya yaitu beberapa contoh strategi pembelajaran yang dapat kita lakukan untuk mengintegrasikan setiap komponen ke dalam proyek STEAM. Yang pertama itu sains, yang mana pemilihan masalah eksperimen menggunakan metode ilmiah. Lalu teknologi, meneliti menggunakan perpustakaan online, pencarian web, komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu teknik yaitu membangun atau meningkatkan desain atau model. Seni yaitu menulis, komunikasi, puisi, presentasi, video, serta membuat model. Yang terakhir ada matematika, yaitu mengumpulkan data, menganalisis hasil data, serta melakukan masalah geometri. Sekianlah presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Winnie. Baiklah, teman-teman, itulah materi kita pada materi ketiga. Baiklah, pembahasan selanjutnya berkenaan dengan soal-soal yang kemungkinan akan keluar dari pembelajaran STEAM. Kita kayak kemarin beda sih, aku satu orang satu Iya. pertanyaan. Ya, boleh Tapi juga. emang kita besok tampil lagi, Jo. Kan ya, Ca? Iya kan aku diundi lagi. Kemungkinan bisa sih tampil lagi. Kayaknya kemungkinan pertanyaan yang muncul tuh tentang apa ya, kan tadi ada tantangan enggak sih? Iya, Tantangan. tantangan. Nah, kayak itu paling mungkin bakalan ada yang nanya kayak mana cara ngatasin tantangan yang terdapat dalam penerapan pembelajaran STEAM. Ya agak kirim beda sih di grup. Iya, kirim di grup kayak menurut kalian pertanyaan apa yang kemungkinan muncul sekalian dengan pembahasannya. Ya, langsung masuk. Sudah ya? Tutup. Udah. Baiklah, sekian. Kemarin bentar. ada. Kemarin ngumpulin videonya ke Ibu. Iya, berapa link. hari apa? Minggu Hari Minggu pagi terakhir ya. Minggu pagi? Iya. Nah, besok aku ke tempat ada ya, nyemput videonya. Ya. Tuh. Sekianlah. Ada Salma? Insya Allah. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian diskusi kita untuk simulasi juga bahas materi tadi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.